Hai semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Langsung saja ke materi, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif itu apa? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu merupakan cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, atau kata lainnya tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis perkembangbiakan vegetatif. Jenis perkembangbiakan vegetatif itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami, artinya tanpa bantuan manusia, dan jenis perkembangbiakan vegetatif secara buatan, artinya dibantu oleh manusia. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, adapun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami itu, yang pertama dengan menghasilkan spora, kemudian yang kedua menghasilkan akar tinggal atau rizoma, yang ketiga ada umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima umbi akar, yang keenam tunas, yang ketujuh ada tunas adventif, dan yang kedelapan ada geragih atau stolon. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daunnya. Nah, adapun tumbuhan paku yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini terdapat spora, dan spora itu dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Nah, apa yang dimaksud sporangium? Jadi sporangium itu adalah bentuknya seperti ini, yang berada di bawah daun dari paku. Ini merupakan sporangium dari paku. Berikutnya yang kedua ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, ciri-ciri akar tinggal itu bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang, dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, adapun contoh dari rizoma atau akar tinggal itu adalah, nah ini dia contohnya. Jadi yang termasuk akar tinggal atau rizoma itu adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Nah, adapun contoh dari umbi lapis itu adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, sebagai contoh ini merupakan umbi lapis, di mana sangat terlihat sekali dia berlapis-lapis sehingga disebut dengan umbi lapis. Ini paling jelas terlihat juga. Nah, berikutnya yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang dan ubi jalar. Nah, ini contohnya. Ini adalah ubi jalar yang termasuk umbi batang. Selain ubi jalar itu ada kentang. Kentang merupakan contoh dari umbi batang. Yang kelima itu ada umbi akar.
Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Nah, jadi ini merupakan contoh dari umbi akar yaitu wortel. Selain wortel itu ada lobak. Jadi ini adalah lobak yang merupakan contoh dari umbi akar. Yang keenam yaitu tunas. Tunas merupakan bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu contohnya bambu, pisang, dan jambu. Nah, jadi ini merupakan tunas dari bambu yang akan menjadi tumbuhan baru yang tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunasnya. Nah, ini merupakan tunas pisang, di mana ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunas dari pisang. Yang ketujuh itu ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Jadi contoh dari tunas adventif itu adalah tumbuhan cocor bebek. Nah, berikut ini merupakan tumbuhan cocor bebek. Nah, yang dimaksud dengan tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan pada tepian daun itu ini. Ya, jadi tunas baru muncul dari lekukan tepian daun. Jadi ini merupakan tunas baru dari cocor bebek. Ini disebut dengan tunas adventif. Tumbuhan bukan dari ujung batang tetapi muncul dari tepian daun. Nah, yang ke-8 itu ada geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Nah, geragih atau stolon ini ada dua jenis. Yang pertama, tumbuhan bergeragih di atas permukaan tanah. Itu contohnya ada stroberi, ada pegagan, dan semanggi. Nah, ini merupakan contoh tumbuhan yang bergeragih. Ini adalah tanaman stroberi, di mana batang yang melintang ini disebut dengan stolon. Stolon ini berada di atas permukaan tanah. Yang kedua, itu ada tumbuhan bergeragih di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah. Contohnya itu adalah rumput teki. Nah, berikut ini merupakan gambar dari rumput teki, di mana ini merupakan stolon. Jadi, stolon dari rumput teki ini berada di bawah permukaan tanah atau berada di dalam tanah. Nah, demikian jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sekarang kita memasuki perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, adapun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan itu, yang pertama ada cangkok, yang kedua ada menempel atau okulasi, yang ketiga ada stek, yang keempat ada merunduk, dan yang kelima ada menyambung. Nah, nantinya stek ini ada 3 jenis macam stek. Yang pertama itu ada stek daun, yang kedua ada stek batang, dan yang ketiga ada stek akar. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu cangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakkan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, batang yang sudah tumbuh, akarnya itu bisa dipotong dan ditanam menjadi satu tanaman yang baru. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memilih batang atau ranting yang akan dikupas, kemudian mengupas kulit batang. Setelah itu, membungkusnya dengan tanah humus dan dilapisi plastik, sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Nah, ketika
sudah tumbuh akar, bisa kita pisahkan dengan tanaman induknya. Jadi bisa kita pisahkan di tempat yang baru sehingga nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu pohon mangga, lemon, apel, jeruk, jambu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Okulasi biasanya dilakukan pada tumbuhan buah untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari tumbuhan dua jenis tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu kulit batang tumbuhan induk disayat membentuk persegi terlebih dahulu. Nah, kemudian mengambil mata tunas dari tumbuhan lain. Setelah itu, menempelkan mata tunas tumbuhan lain tersebut pada tumbuhan yang telah disayat tadi. Kemudian, mengikat mata tunas tersebut menggunakan karet ataupun tali. Mengikatnya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Nah, setelah itu kita menyiram hasil sambungan ini. Nah, lama-kelamaan hasil sambungan jika berhasil akan tumbuh daun baru. Nah, demikian langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menempel atau okulasi. Adapun tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara okulasi, yang pertama yaitu ada pohon mangga, pohon belimbing, pohon karet, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada merunduk. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merunduk dapat dilakukan dengan sangat sederhana. Cara perkembangbiakan buatan pada tumbuhan dengan cara merunduk ini adalah dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan nantinya memendamkan ke dalam tanah. Nah, jadi ranting pada tumbuhan ini akan dibengkokkan kemudian akan dibenamkan ke dalam tanah. Nah, nantinya ranting ini akan ditambahkan batu agar ranting ini tidak muncul ke atas. Sekitar kurang lebih 2 minggu, maka ranting yang dibenamkan ke dalam tanah ini akan muncul akar. Nah, nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Ketika ranting ini telah muncul akar, dan kita bisa pisahkan dengan tanaman induk ke media tanam yang lain sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Nah, adapun tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk yaitu melati, alamanda, apel, dan mawar pagar. Selanjutnya yang keempat yaitu menyambung. Perkembangbiakan dengan cara menyambung dilakukan dengan cara menyambung dua batang tumbuhan dari jenis yang sama tetapi dengan keunggulan yang berbeda. Batang bagian atas biasanya berasal dari tumbuhan berbuah manis, sedangkan batang bagian bawah biasanya berasal dari tumbuhan berakar kuat dan berbatang kokoh. Nah, adapun teknik sambung yang pertama yaitu memilih tumbuhan yang akan disambung. Setelah itu, memotong batang atas tumbuhan kurang lebih 5 cm dan memotong bagian bawahnya itu menyerong seperti ini. Yang kedua, menyiapkan batang bawah dari tumbuhan yang lain namun masih sejenis dengan arah potongan mengikuti arah potongan tumbuhan yang pertama. Nah, kemudian tumbuhan yang telah dipilih pertama ditancapkan di tumbuhan batang bawah sehingga tanaman dari batang atas dan batang bawah yang berbeda tumbuhan namun masih sejenis itu disambungkan sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu diikat menggunakan tali. Setelah diikat, dibungkus menggunakan plastik ataupun koran ataupun kertas dengan tujuan agar sambungan ini tidak terkena air.
Jika terkena air, maka sambungan ini akan membusuk. Nah, kita tunggu beberapa hari sampai muncul daun baru. Jika sudah muncul daun baru, menandakan bahwa teknik penyambungan telah berhasil. Nah, demikian cara menyambung dua jenis tanaman yang berbeda. Nah, demikian cara menyambung dua tumbuhan yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Adapun contoh tumbuhan yang bisa disambung yaitu contohnya mangga, jambu, dan rambutan. Yang kelima itu ada stek. Stek merupakan perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar terlebih dahulu. Nah, stek ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada stek batang. Adapun langkah yang dilakukan dalam stek batang, yang pertama yaitu memotong batang yang telah dipilih, kemudian menancapkan batang yang telah dipotong tersebut pada media tanah, dan yang ketiga menunggu stek batang tersebut tumbuh daun sehingga dapat menjadi tumbuhan baru. Yang kedua itu ada stek daun. Nah, stek daun ini dapat dilakukan dengan cara menancapkan daun pada media tanah. Kemudian lama-kelamaan daun yang ditancapkan tersebut akan tumbuh akar sehingga nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, adapun contoh tanaman yang dapat dilakukan stek batang yaitu singkong, dan contoh tanaman yang dapat dilakukan stek daun yaitu sansevieria. Kemudian yang terakhir itu ada stek akar, di mana langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memotong bagian akar tumbuhan, kemudian meletakkan pada media tanah, dan menyiramnya setiap hari. Maka lama-kelamaan akar ini akan menjadi tunas baru dan pada akhirnya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, adapun contoh tanaman yang dapat dilakukan stek akar yaitu sukun. Demikian materi yang dapat Putri D sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dengan mudah dapat memahami. Akhir kata, Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa.